Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1181. Chapter 1181, akun Long Yewe. Saya memberi hormat kepada yang mulia dan sesama senior saya. Suara Tanggulin dipenuhi dengan emosi. Emosi Roh Kudus Douluo Yali tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia mengangguk sedikit mengakui Tanggulin. Ketika Light Dark Douluo melihat Tanggulin, tatapannya menjadi cerah. Tak lama setelah itu, Tanggulin merasakan udara di sekitarnya membeku. Bukan karena waktu telah berhenti, tetapi partikel elemen di sekitarnya telah berhenti dalam sekejap. Apa ini tadi? Tak lama kemudian, partikel unsur ini menekannya. Tanggulin secara naluriah memerintahkan partikel unsur ini untuk berhenti. Untuk sesaat, elemen di udara di sekitarnya jatuh ke dalam kekacauan. Di sisi lain, apa yang dilihat orang lain adalah gelombang kejut yang menimbulkan gangguan di udara. Seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi padat. Mata Roh Kudus Douluo yang awalnya tak bernyawa menunjukkan ekspresi bingung. Dia menatap Tanggulin dengan kaget. Namun, Douluo Zhangxin Asmara yang berdiri setengah langkah di belakang Tanggulin menyeringai di wajahnya. Gelombang kejut di udara hanya berlangsung sebentar. The Light Dark Douluo Long Yewe mengangguk ke arah Tanggulin. Baik sekali, Anda tidak mengecewakan Yunming. Kamu melakukannya dengan baik. Tanggulin sangat memahami apa yang baru saja terjadi. Perubahan elemen yang dia alami adalah penilaian oleh ahli Akademi Shrek yang hebat sebelumnya. Tanpa ragu, Long Yewe juga memiliki kekuatan spiritual domain roh. Mereka berasal dari domain yang sama, tapi dia jauh lebih kuat darinya. Dia segera merasakan pangkat kekuatan spiritualnya saat ini. Setelah kultivasi selama beberapa hari terakhir, kekuatan spiritual domain roh Tanggulin telah stabil. Namun, dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa mengembangkan domain roh di masa depan. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang dia pelajari sebelumnya. Sebelumnya, dia berjarak beberapa liga dari pangkatnya saat ini. Lan Muzi dan Tang Yinmeng menghampirinya. Sebagai saudara murid senior yang hebat di pelataran inti, Lan Muzi berkata sambil tersenyum, "Wulin, selamat datang kembali." Tanggulin berkata tanpa berpikir, "Senang bertemu denganmu lagi, senior." Lan Muzi dan Tang Yinmeng saling pandang dan tersenyum satu sama lain. Di kedalaman mata mereka, ada sedikit kesedihan. Long Yewe bertanya kepada Tanggulin, "Untuk apa kamu datang hari ini?" Tanggulin menjawab, "Awalnya saya datang untuk menjemput Yang Mulia Roh Kudus Douluo. Saya tidak berharap menemukan Sekte Tang dalam kondisi yang begitu baik. Kondisi di dunia bawah tanah Sekte Tang jauh lebih baik daripada tempat penampungan pengungsi di bawah Danau Dewa Laut. Tanpa ragu, itu adalah pilihan yang lebih baik untuk tinggal di sini. Apalagi, Light Dark Douluo dan senior lainnya semuanya ada di sini." "Kemana? Tempat Wu Zhangkong?" tanya Long Yewe. Tanggulin tertegun, "Yang mulia, Anda tahu tentang kondisi Guru Wu?" Long Yewe menjawab, "Sebagai orang tertua di Akademi Shrek, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang penampungan pengungsi? Setiap tindakan mereka ada di bawah pengawasan kami. Anak laki-laki itu, Wu Zhangkong, melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami khawatir bahwa beberapa murid pelataran luar belum dewasa atau tidak berpengalaman. Itu sebabnya kami tidak membawa mereka ke sini. Sudah setahun, jadi, saya pikir sudah waktunya kita membawa mereka. Jika mereka membawa semua siswa ke sini, itu akan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka di penampungan pengungsi. Sekte Tang memiliki banyak sumber daya di sini. Itu tidak akan menjadi masalah." Tanggulin sangat senang. "Itu keren. Aku akan pergi dan menjemput Guru Wu dan yang lainnya." Long Yewe melambaikan tangannya. "Tidak perlu terburu-buru. Kamu datang denganku." Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan di samping. Roh Kudus Douluo Yali mengangguk padanya. Tanggulin mengikuti Light Dark Douluo ke dalam ruangan. Pintu otomatis menutup di belakang mereka. "Mari kita bicara tentang domain roh Anda. Bagaimana Anda mencapainya?" Long Yewe bertanya langsung. Tanggulin menjawab, "Itu terjadi ketika aku berada di pasukan Dewa Darah." Dia kemudian menceritakan pengalamannya di pasukan Dewa Darah, meskipun dia meninggalkan bagian tentang benih kehidupan. Bagaimanapun, life seed adalah topik yang sensitif. Sebelum pohon kehidupan tumbuh sempurna, dia pikir akan lebih baik merahasiakannya.
Setelah dia mendengar ceritanya, Long Yeiwei tampak sedikit terkejut. Tidak heran, tidak heran. Maksud kamu apa? Tang Wulin memandang Long Yeiwei dengan ekspresi bingung. Namun, Long Yeiwei memiliki senyuman di wajahnya. Tidak heran Zhang Xin memberitahuku bahwa kau adalah Master Sekte Tang saat ini. Aku bertanya-tanya mengapa kedua pria penipu itu, Cao Dezi dan dia, mengizinkanmu untuk memanfaatkan semua sumber daya. Sekarang saya tahu itu karena Anda telah menerima persetujuan Plain. Tang Wulin tercengang. Saya sudah menerima persetujuan Plain. Long Yeiwei berkata, saya melihat Anda belum mengerti apa artinya disetujui oleh Plain. Setiap bidang adalah sistem individu yang ada di dunia. Bahkan alam dewa adalah Plain. Plain dibagi menjadi Plain superior dan inferior. Alam di mana makhluk berakal lebih tinggi dilahirkan dikenal sebagai alam tingkat tinggi. Plane yang menguasai dan mengendalikan lebih dari 3 plane tingkat tinggi dikenal sebagai alam ilahi. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia mendengarkan dengan saksama akun Long Yeiwei. Sebagai penatua Akademi Shrek, senior tertua dari ranah Master Jiwa, Douluo Gelap Terang telah menjadi Douluo Batas untuk waktu yang lama. Tidak diragukan lagi, pemahaman dan pengalamannya tentang plane tingkat tinggi adalah yang paling lengkap. Mendengarkan dia akan berguna untuk kultivasi dan penetapan tujuannya di masa depan. Setiap bidang adalah hasil dari pemutusan energi alam semesta. Energi ini memiliki rentang hidup yang berbeda-beda. Beberapa akan menghilang dengan segera, sementara beberapa akan berakhir tanpa kehidupan dan akhirnya mati. Yang lainnya akan menjadi benda langit seperti bintang Douluo tempat kita berada. Proses transformasi ini diukur dalam ratusan juta tahun. Ketika beberapa alam mulai mengembangkan kesadaran, mereka berkembang menjadi alam tingkat tinggi. Ciri utama dari alam tingkat tinggi adalah, seperti yang telah saya katakan, keberadaan kehidupan berakal. Sepanjang prosesnya, plane itu sendiri juga harus memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Prosesnya dikenal sebagai evolusi. Bintang Douluo kami adalah plane yang seperti itu. Itu terus berkembang, Soulbeast lahir, lalu manusia dan semua yang lainnya berlanjut hingga hari ini. Penguasa plane ini adalah seluruh Douluo Star. Bintang Douluo dapat dianggap sebagai eksistensi peringkat tinggi di antara plane. Tidak hanya melahirkan kehidupan dan kecerdasan, bahkan membentuk hukum yang unik untuk bintang Douluo. Saya mengacu pada jiwa bela diri. Jiwa bela diri yang kita manusia miliki dan kekuatan yang dimiliki makhluk jiwa ada karena hukum planar. Hukum ini mengontrol kecerdasan seluruh benda langit dan mendorong perkembangan benda langit. Jika semuanya berjalan seperti biasa, manusia akan terus berkembang dan akhirnya naik ke alam ilahi. Dengan potensi bintang Douluo, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang telah pindah ke alam dewa dapat menguasai seluruh alam dewa dan menjadikan bintang Douluo sebagai bagian dari alam ilahi. Ini adalah jalur evolusi yang dipilih bintang Douluo. Tiba-tiba, gangguan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Alam dewa lenyap tanpa alasan yang diketahui. Mungkin penguasa plane tahu, tapi kami tidak yakin. Yang kami tahu adalah, setelah alam dewa menghilang, hal itu juga berdampak besar pada plane Douluo. Jika Anda mempelajari sejarah, Anda akan menemukan bahwa jumlah limit Douluos yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir lebih banyak daripada jumlah dalam 10.000 tahun sebelumnya. Meskipun kita mungkin tidak dapat membandingkan dengan generasi manapun yang bakatnya dihasilkan dalam jumlah banyak, umat manusia menjadi lebih kuat. Perkembangan teknologi jiwa yang serba tinggi telah menghabiskan begitu banyak sumber daya sehingga mereka hampir habis. Anda dapat mengatakan bahwa semua ini entah bagaimana terkait dengan penguasa plane. Justru di bawah desakan diam-diam dari kekuatan plane itulah manusia telah berkembang secepat ini. Ini terutama benar dalam 10.000 tahun terakhir. Dengan kematangan perangkat jiwa terbang dan mesya, manusia mulai menjelajahi luar angkasa untuk mencari benda langit lainnya. Semua ini dimungkinkan dengan dukungan dari penguasa plane. Soul Land 3 Chapter 1182. Chapter 1182, Misteri Plane. Saat Tang Wulin mendengarkan Light Dark Douluo, dia benar-benar linglung. Penjelasannya berada pada level yang berbeda. Sementara dia masih memikirkan cara untuk membangun kembali Shrek, Yang Mulia Douluo Gelap Terang sudah memikirkan masalah di antara plane. Long Yeiwei melanjutkan, ketika kami kehilangan alam ilahi, arah evolusi plane bintang Douluo kami sangat terpengaruh. Itulah mengapa penguasa plane membuat pilihan seperti itu. Namun, dilihat dari situasinya, mungkin saja ada kesalahan. Laju perkembangan manusia telah melebihi harapannya. Perkembangan teknologi jiwa yang serba tinggi telah sangat mempengaruhi energi kehidupan seluruh bintang.
Itulah alasan rendahnya sumber daya bintang ini terutama di benua Douluo kita. Dalam kondisi seperti itu, sumber daya di benua Douluo akan habis di masa depan. Jiwa binatang akan punah dan lingkungan akan menurun. Jika semua kehidupan cerdas mati suatu hari nanti, maka plain Douluo akan hancur. Saat ini, penguasa plain telah membuat beberapa penyesuaian. Meskipun sulit untuk mengetahui penyesuaian yang dia buat, kemungkinan besar hal itu dilakukan pada generasi Anda. Perkembangan luar angkasa sedang tren saat ini. Pada saat yang sama, saya pikir penguasa plain juga ingin memanipulasi ekosistem. Atau lebih tepatnya, dia ingin mengeksploitasi lebih banyak energi kehidupan untuk digunakan sendiri. Di Akademi Shrek, Master Pavilion Dewa Laut pernah membuat kesimpulan berani 15 generasi yang lalu. Abyssal Plane bisa terhubung ke plane benua Douluo kita karena penguasa plane Douluo kita menginginkannya. Dia ingin kesempatan untuk merampas energi planar dari bidang Abyssal untuk mengisi energinya sendiri. Pernyataan ini membuat Tang Wulin terkejut. Apa? Anda mengatakan bahwa Abyssal Plane sebenarnya atas perintah penguasa plane kita. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya spekulasi. Kami juga tidak tahu detailnya. Ini lebih mungkin terjadi daripada Abyssal Plane yang menempel pada kita dan ingin melahap kita. Bagaimanapun, dari sudut pandang penguasa plane, Abyssal Plane lebih kuat. Di sisi lain, dari seluruh perspektif plane Douluo kami lebih kuat dari milik mereka. Otak Tang Wulin bekerja terlalu keras saat dia merenungkan kata-kata Long Yeiwei. Maksudmu Abyssal Plane, siapa namanya, Sage King, lebih kuat dari penguasa plane kita, tapi jika kita membandingkan kedua plane itu, milik kita lebih kuat. Long Yeiwei mengangguk, bisa dibilang begitu. Dalam hal energi alam semesta, bidang Abyssal lebih kuat. Itu karena ketika bidang Abyssal dipisahkan hampir membentuk kesadarannya sendiri. Pada level ini jauh lebih kuat daripada plane Douluo kami. Abyssal Plane, setelah membentuk kecerdasannya sendiri, mulai melahap plane lain untuk membuatnya lebih kuat. Begitulah cara memperoleh kekuatan yang dimilikinya hari ini. Berada dalam bentuk energi terbukti paling efektif karena lebih mudah untuk mengembangkan dirinya sendiri. Namun, proses tersebut juga memiliki kekurangan. Perbedaan utamanya adalah perkembangan Abyssal Plane tidak memiliki tubuh fisik seperti benda angkasa bintang Douluo. Mengapa makhluk Abyssal dapat berubah menjadi energi dan kembali ke Abyssal Plane setelah kematian mereka dan diregenerasi sebagai kekuatan tempur baru? Itu karena Abyssal Plane bukanlah benda angkasa sejati. Seluruh bidang hanyalah tubuh energi yang besar. Setiap klan Abyssal lahir dari kehendak Tuan Abyssal Plane. Itu membagi energinya menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah energi ini menjadi bentuk kehidupan cerdas, ia memungkinkan mereka berkembang secara mandiri. Dari segi level kehidupan, bidang Abyssal lebih kuat. Namun, karena mereka tidak berbentuk, ketika mencapai titik kritisnya, itu tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Sederhananya, bidang energi tingkat tinggi seperti bidang jurang dapat dengan mudah menjadi alam ilahi. Di sisi lain, alam cerdas fisik seperti bintang Douluo kita harus melalui jalan yang sulit untuk menjadi alam ilahi. Itulah perbedaan utama di antara kami. Namun, plane Douluo kita memiliki kelebihannya sendiri juga. Pembuktian adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh bidang jurang. Bidang yang dibuktikan jauh lebih stabil daripada bidang energi. Banyak bencana di alam semesta dapat memengaruhi bidang energi tetapi tidak memengaruhi bidang fisik. Meski plane kami tidak setinggi Abyssal Plane, kami jauh lebih baik dalam hal keamanan. Meskipun penguasa plane kita tidak memiliki bentuk dan substansi seperti bidang Abyssal, fondasinya lebih kokoh. Jadi, cukup sulit bagi Abyssal Plane untuk memangsa kita. Di saat yang sama sulitnya bagi kami untuk melahap Abyssal Plane. Meski begitu, plane kami memiliki keunggulan besar yang tidak dimiliki Abyssal Plane. Bentuk kehidupan di bidang fisik bersifat otonom. Meski kami dipengaruhi oleh hukum plane, ada kemungkinan kami bisa melampauinya. Itulah mengapa ada master jiwa yang berkultivasi menjadi dewa dan memasuki alam ilahi. Namun, di Abyssal Plane, hampir tidak mungkin untuk melepaskan diri dari kendali Sage King. Setiap bentuk kehidupan adalah bagian dari Raja Sage. Ketika dia mengatakan ini, Long Yeiwei berhenti. Tang Wulin meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang dia katakan. Dia kemudian melanjutkan, saya memberitahu Anda semua ini sehingga Anda memahami bidang-bidang yang berbeda serta arti dan tujuannya. Seperti yang dipilih oleh plane Douluo, kamu pasti akan merasakan niat membunuh dari Abyssal Plane tersebut. Kaulah yang terpilih karena berpotensi menghancurkan Abyssal Plane.
Itulah mengapa kamu diserang oleh Sage King yang tidak mengkhawatirkan harga yang harus dia bayar. Juga, itu mungkin bukan yang terakhir. Abyssal Plane pasti akan berusaha menghancurkanmu terlepas dari pengorbanannya. Tang Wulin menjawab, karena saya memiliki potensi untuk menghancurkan Abyssal Plane, tidakkah mereka akan menghindari saya? Bukankah masalah ini terselesaikan dengan memutuskan koneksi antar plane kita? Saya tidak mungkin melakukan perjalanan antar plane untuk mencapai mereka. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Hubungan antara dua bidang tidak dapat diputuskan dengan mudah. Kalaupun Abyssal Plane ingin memutus sambungan dengan sendirinya, plane dulu kita mungkin tidak mau. Apalagi Tuan Plane kita pasti sudah punya koordinat Abyssal Plane itu. Ketika Anda siap untuk menghancurkan Abyssal Plane, percayalah, penguasa Plane pasti akan memikirkan cara bagi Anda untuk menjelajah ke dalam jurang. Jika aku bisa memahami ini, bukankah menurutmu Raja Sage akan mendapatkannya juga? Itulah mengapa mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuatmu terbunuh. Senyuman pahit muncul di tepi bibir Tang Wulin. Ketika dia berada di lorong jurang saat itu, dia bisa meminjam kekuatan planar melalui arai besar Dewa Darah. Dengan kemunculan Bu Yuena saat itu, mereka mengaktifkan transformasi Dewa Naga dan mampu menghentikan Raja Sage untuk menyerang mereka. Jika Raja Sage menyerangnya lagi di masa depan, apa yang akan dia gunakan untuk menangkisnya? Itu bukan pertanyaan apakah dia percaya diri atau tidak. Masalah yang lebih kritis adalah dia tidak tahu kapan dan di mana Raja Sage akan bergerak. Long Yeiwei berkata, kamu tidak harus begitu putus asa. Apa yang kita bicarakan barusan mungkin terdengar pesimis. Namun, karena Anda yang terpilih, Anda pasti akan sangat berbakat dalam bakat alami. Jika Tuan Plane telah memilih Anda, dia tidak akan menyisihkan upaya untuk membina Anda untuk bertarung melawan Abyssal Plane. Sama seperti tetua dari Sekte Tang dan Shrek, 1000 tangan Douluo Tang San dan Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao, kemungkinan besar dipilih oleh penguasa Plane, begitu pula Anda juga dipilih. Kultivasi Anda secara bertahap akan menjadi lebih mudah. Lebih penting lagi, keberuntungan Anda juga akan meningkat. Anda akan memahami banyak hal dengan lebih cepat dan bahkan mungkin berada di bawah perlindungan penguasa Plane. Jika Abyssal Plane berniat menghancurkan Anda, penguasa Plane pasti akan membantu Anda dengan cara apapun yang dia bisa. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah tumbuh dengan cepat dan mencapai keadaan di mana Anda dapat melindungi diri Anda sendiri secepat mungkin. Pikirkan tentang itu, mengapa kamu bisa menerobos domain roh? Mengapa Anda dipilih oleh Life Seed? Itu karena kamu telah dipilih oleh penguasa Plane. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yeiwei, hati Tang Wulin berdebar-debar. Pandangannya juga berubah sedikit. Apakah dia orang yang dipilih oleh penguasa Plane? Apakah peningkatannya terkait dengan kebaikan Plane? Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan merasa seperti ini. Namun, setelah dia menerobos ke basis budidaya Soul Saint 7 cincin, dia mulai memiliki perasaan seperti itu. Dampak paling langsung yang dia rasakan adalah setelah dia menanam benih kehidupan di dasar danau Dewa Laut. Ketika 7 segel Raja Naga Emas yang tersisa dibentengi dari peningkatan benih kehidupan, seolah-olah benih kehidupan tahu apa yang ia butuhkan. Soul Land 3 Chapter 1183. Chapter 1183, mewarisi Atlas Divine Spear. Dalam arti tertentu, Life Seed dianggap sebagai bagian dari penguasa Plane. Selain itu, basis kultivasinya tampaknya maju dengan kecepatan yang luar biasa setelah dia menembus 7 cincin. Selain itu, dia juga mendapatkan sepotong Metal Water Harmonizer dari gurunya. Iya, sepertinya keberuntungan saya benar-benar menjadi lebih baik dan tingkat kultivasi saya juga meningkat. Aku bahkan bisa dengan lancar memiliki terobosan dalam kultivasi teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Apakah semua keuntungan ini berasal dari pemilihan Plane? Kamu seharusnya bisa memikirkan ini dengan benar. Ini juga alasan mengapa Sekte Tang memilih untuk menjadikanmu Master Sekte, kata Long Yeiwei. Tang Wulin berbicara, Yang Mulia, saya setuju untuk mengambil tanggung jawab. Dia telah mempertimbangkan sejenak dan kemudian memutuskan untuk berbicara terus terang. Long Yeiwei berbicara, untung kamu sudah setuju. Saya memberitahu Anda ini bukan karena saya mencoba memberitahu Anda bahwa Sekte Tang menggunakan Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa kami bermaksud melakukan hal yang sama. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak hanya pemimpin Sekte Tang tetapi juga pemimpin generasi baru Akademi Shrek. Kami akan mendukung Anda dengan segala cara. Pikiran Tang Wulin tidak dapat bereaksi terhadap situasi saat itu juga ketika dia melihat judul Douluo lama sebelum dirinya sendiri.
Long Yeiwei tersenyum. Gerakan yang kuat pasti membutuhkan bimbingan pemimpin yang perkasa. Aku sudah tua, mungkinkah Anda masih mengandalkan seorang wanita tua berusia lebih dari 200 tahun untuk melakukan ini? Saya mungkin bisa membawa beberapa kemenangan, tapi saya tidak bisa memberikan harapan untuk masa depan Shrek. Namun, kamu bisa. Tang Wulin merasa sedikit bingung. Pergantian peristiwa tiba-tiba yang dia alami di Sekte Tang hari ini agak terlalu berlebihan baginya. Kami akan membantu Anda saat Anda maju. Saya memberitahu Anda semua ini untuk tujuan lain, dan itu agar Anda akan memahami jalan yang akan Anda ambil selanjutnya. Anda tentunya harus mematuhi persyaratan plan itu sendiri agar Anda dapat bekerja dengan lancar. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah plan yang dipilih, Anda masih mungkin ditinggalkan pada akhirnya. Ya, jawab Tang Wulin. Baik, saatnya kembali. Kirim Wu Zhangkong dan yang lainnya ke sini. Meskipun Tang Wulin masih merasa pusing ketika dia meninggalkan Sekte Tang, itu tidak menghentikannya untuk menghindari deteksi apapun di luar, dan dia menjauhkan diri menggunakan identitas orang normal sebelum menghilang dari pengawasan para pengikutnya. Meski demikian, dia masih merasa seolah-olah berada dalam kondisi seperti mimpi. Dalam beberapa jam, dia telah menjadi Master Sekte Tang dan pemimpin baru Akademi Shrek. Meskipun kedua organisasi besar ini jauh dari apa yang pernah mereka alami di masa kejayaan mereka, dia baru berusia 21 tahun. Dalam sejarah, tidak ada yang pernah mengambil kedua tugas tersebut. Bahkan hanya dua pria yang mampu mencapai alam dewa, seperti pada pendiri Sekte Tang Tang San dan pendiri Pagoda Roh, Holiais Douluo Hu Yuhao, tidak mampu melakukan ini. Di sisi lain, dia berhasil melakukannya dalam sehari. Seberapa sulit dipercaya ini? Namun, kenyataannya ada tepat di depan matanya. Kemudian, dia datang ke penampungan Danau Dewa Laut dan menemukan Wu Zhangkong untuk memberitahunya tentang berita bahwa Light Dark Douluo dan murid pelataran inti masih hidup. Wu Zhangkong sama terkejutnya seperti sebelumnya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak mengirim lebih dari 200 siswa dengan Tang Wulin ke Sekte Tang, tetapi dia malah pergi dengan Tang Wulin sendirian. Elder Long. Menurutku sekarang bukan waktu yang tepat bagi semua orang untuk berkumpul bersama, kata Wu Zhangkong lugas kepada Long Yeiwei setelah memberi hormat padanya dengan hormat. Long Yeiwei bertanya, mengapa? Wu Zhangkong berbicara, kekhawatiran Anda sebelumnya benar. Meskipun lebih dari 200 siswa bersedia melakukan apa saja untuk akademi setelah menerima kebaikannya, mereka masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Oleh karena itu, menurut saya mereka harus mengangkat dan melatih diri selangkah lebih maju agar bisa menjadi tulang punggung akademi di masa depan. Akibatnya, saya pikir pelatihan yang diusulkan oleh Tang Wulin itu perlu. Mereka hanya akan dianggap dewasa setelah lulus ujian di Pulau Iblis dan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia di sini. Long Yeiwei merenung sebelum dia berbicara, itu juga masuk akal. Kemudian, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Sebaiknya pisahkan menjadi dua sisi untuk berbagi risiko. Jika ada perubahan, setidaknya masih ada harapan. Saat Wu Zhangkong sedang berdiskusi dengan Long Yeiwei, Tang Wulin sedang mengobrol dengan saudara murid seniornya, Lan Muzi dari pelataran inti. Lan Muzi memberitahu dia bagaimana siswa pelataran inti bertahan pada hari itu. Sesama tetua dari Paviliun Dewa Laut melakukan semua yang mereka bisa untuk menahan kedatangan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer sehingga para siswa dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sama seperti murid pelataran luar, kelompok tetua Paviliun Dewa Laut mengizinkan mereka untuk hidup. Tidak ada tempat berlindung di pelataran dalam, tapi ada susunan teleportasi semi-planar yang aneh. Itu diluncurkan tepat pada waktunya untuk memindahkan sekelompok orang pergi. Di sisi lain, Light Dark Douluo berada di area pinggiran ledakan, jadi dia mengandalkan basis kultivasinya untuk menahan ledakan. Terluka, dia melarikan diri ke kejauhan. Kelompok itu menghela nafas berat ketika mengingat semua yang telah terjadi selama itu. Long Yeiwei dan Wu Zhangkong keluar dari kamar. Bibirnya membuat suara bersenandung saat dia mengatakan sesuatu kepada Roh Kudus Douluo yang sedang memberikan arahan kepada dua master jiwa tipe pemulihan di satu sisi aula besar. Roh Kudus Douluo Yali tiba di sisinya. Banyak murid pelataran inti dengan tergesa-gesa berdiri di dekatnya dengan hormat saat melihat kedatangan Long Yeiwei. Long Yeiwei berbicara dengan suara yang dalam, saya ingin mengumumkan bahwa mulai sekarang, Akademi Shrek akan dibangun kembali. Wu Zhangkong akan bertindak sebagai dekan pelataran luar dan saya akan bertindak sebagai dekan pelataran dalam. Yali akan bertindak sebagai wakil master Paviliun Dewa Laut. Tang Wulin, Wu Zhangkong, Lan Muzi,
Tang Yinmeng dan 6 orang yang tersisa dari 7 monster Shrek akan menjadi penatua paviliun Dewa Laut. Sekaligus, ekspresi kerumunan menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Long Yeiwei. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ya, Master Paviliun, kata kelompok itu serempak. Tidak, Long Yeiwei melambaikan tangannya. Aku masih wakil Master Paviliun. Untuk selanjutnya, posisi Master Paviliun Dewa Laut akan diturunkan kepada pemimpin 7 monster Shrek, Tang Wulin. Selain Tang Wulin, yang sudah menyadari hal ini, yang lainnya sangat terkejut. Bahkan Wu Zhangkong memiliki tatapan kaget di matanya. Tang Wulin sebagai Master Paviliun Dewa Laut. Dia baru berusia 21 tahun. Bahkan jika ini diputuskan sehingga masa depan akan lebih penuh harapan, sepertinya Wu Zhangkong atau Lan Muzi lebih cocok daripada dia menilai dari sumber daya dan sejumlah besar kemampuan mereka. Sekaligus, kelompok murid pelataran inti memandang Tang Wulin dengan sedikit berbeda. Mereka kaget, sekaligus agak bingung. Bahkan jika Tang Wulin adalah pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, dia masih terlalu muda. Namun demikian, Long Yeiwei sangat mendominasi, siapa yang memiliki keberanian untuk membantah kata-katanya. Yali perlahan berjalan ke depan Tang Wulin. Ada kilatan cahaya di tangannya saat dia menyulap tombak, berkilauan dengan warna pijar. Itu adalah Atlas Divine Spear yang ditinggalkan oleh Atlas Doulu Yunming sebelum fusi esensi, energi, semangatnya ke dalam jiwa bela dirinya menyebabkan dia berakhir. Wulin, ini ditinggalkan oleh Yunming. Anda juga memegang tombak, jadi saya memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda bisa mengikuti teladan kemartirannya sehingga Shrek bisa mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi. Segera, Tang Wulin merasakan campuran emosi di hatinya saat melihat tombak di tangan Roh Kudus Douluo. Atlas Divine Spear memancarkan pancaran pijar ke seluruh penjuru sementara tubuhnya terlihat transparan. Itu tidak seperti tombak naga emas dengan bilah tajam di kedua ujungnya, karena hanya memiliki satu ujung tombak. Namun, ujung tombaknya sangat panjang, hampir sepertiga dari panjang total Atlas Divine Spear. Ada cahaya yang berdenyut di ujung tombak yang tajam. Kata Atlas diukir dengan kasar pada batang yang menghubungkan ujung tombak. Dengan persepsi kekuatan spiritualnya, Tang Wulin bisa merasakan semburan kesadaran tombak yang tak terbatas dan menakutkan. Tidak, lebih tepatnya, itu harus disebut konsepsi esensi tombak. Tang Wulin baru saja mempelajari dasar-dasar teknik tombaknya terakhir kali dia melihat Atlas Divine Spear. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk itu, tetapi pada saat ini, dia memiliki sensasi yang sama sekali berbeda meskipun hanya melihat tombak ilahi. Yang mulia, suara Tang Wulin terdengar seperti gemetar. Soul Land 3 Chapter 1184. Chapter 1184, Kristal Alam Semesta Tanpa Batas. Senyuman hangat muncul di wajah Yali. Meskipun matanya telah kehilangan cahaya sebelumnya, pada saat ini, senyumnya tetap selembut sebelumnya. Anda bisa memanggil saya sebagai Grand Teacher. Mewarisi Atlas Divine Spear-nya menandakan bahwa saya mengambil Anda sebagai murid saya atas namanya. Tombak itu berisi seluruh warisannya. Yali mengangkat Atlas Divine Spear dan mempresentasikannya di hadapan Tang Wulin. Tang Wulin mencengkeram poros tombak saat banyak perasaan melonjak di dalam hatinya. Dia berlutut di lantai dan mengangkat Atlas Divine Spear di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Saya, Tang Wulin, senang secara resmi mengakui Anda sebagai kakek. Saat dia berbicara, dia mengangkat Atlas Divine Spear dan memberikan 3 koutos kepada Yali. Mata Yali sudah lama kehabisan air mata dan yang tersisa hanya rasa terima kasih. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melihat kedatangan hari itu. Saya yakin Anda pasti akan menunjukkan kepada saya kecemerlangan yang saya lihat pada dirinya di awal saat Shrek dibangun kembali. Saat paling menyakitkan dalam hidup Yunmin adalah ketika akademi dihancurkan, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia gagal sebagai Master Paviliun Dewa Laut. Saya akan selalu bangga padanya. Jangan mengecewakan Atlas Spear. Saya berharap ini akan membantu Anda menjadi pilar giok Atlas yang menopang langit dan mendukung Shrek sekali lagi. Ya, kakek, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Atlas Divine Spear milik guru. Yunmin pernah menjadi guru Na-Er. Mulai saat ini dan seterusnya, dia juga guru Tang Wulin. Tang Wulin berdiri sekali lagi dengan tangannya memegang Atlas Divine Spear. Lan Muzi berjalan di depannya dengan senyuman di wajahnya. Dia berinisiatif untuk berbicara, senang bertemu denganmu, Master Paviliun. Seolah-olah sisa murid pelataran inti sedang dibangunkan dari mimpi. Mereka memberi hormat kepada Tang Wulin serempak.
Senang bertemu denganmu, Master Pavilion. Ya, sejak Tanggulin menerima tombak, dia sudah menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek generasi baru. Dia adalah perwakilan dari pemimpin sejati Shrek. Long Yeiwei tersenyum dan mengangguk ke arah Tanggulin. Mulai hari ini dan seterusnya, kaulah orang yang berhak. Aku punya sesuatu untukmu juga. Saat dia berbicara, dia tiba di depan Tanggulin dan mengulurkan tangannya untuk memberikan sesuatu padanya. Itu adalah kristal bening berbentuk berlian. Warnanya biru dan sebening kristal seolah-olah ada gelombang air yang beriak di dalamnya. Apa ini? Mata Tanggulin hampir seketika tertarik pada kristal berbentuk berlian. Rasanya seolah-olah ada tarikan besar yang datang dari dalamnya. Visinya baru saja berhasil fokus ketika dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya, yang mampu merasakan seluruh dunia, tertarik oleh kristal dan benar-benar menyatu ke dalamnya dalam hitungan detik. Segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi. Yang mengejutkan, Tanggulin mendapati dirinya berada di dalam dunia biru langit. Warna-rona biru langit tidak terbatas. Seekor ikan tampak berwarna biru bening berenang melewati tubuhnya. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Sensasinya sangat menakjubkan. Pikirannya merasa benar-benar tenang, saat seluruh dirinya tenggelam dalam sumber kehidupan yang tebal. Seluruh proses sepertinya berlangsung sangat lama, tetapi juga terasa seperti hanya muncul sepersekian detik. Ketika Tanggulin kembali ke dunia nyata sekali lagi dalam keadaan linglung, dia tetap terpaku oleh kristal yang berkilauan dengan cahaya dunia lain di tangan Light Dark Douluo Long Yeiwei. Tanggulin mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain. Seolah-olah semua orang memiliki perasaan yang sama dengannya. Semua orang merasa takjub dengan keindahan kristal berbentuk berlian ini. Itu disebut alam semesta tanpa batas. Itu selalu menjadi harta langka yang mendominasi Pavilion Dewa Laut dan Akademi. Sejarah keberadaannya kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Itu datang dari Master Sekte pertama dari Sekte Tang, pemimpin pertama generasi pertama dari 7 monster Shrek dari Akademi Shrek, 1000 tangan Douluo Tang San. Tidak ada cara bagi kita untuk melihat kembali bagaimana Tang San memperoleh alam semesta tanpa batas bertahun-tahun yang lalu. Kita hanya dapat mengatakan bahwa alam semesta tanpa batas memainkan peran yang menentukan dalam perjalanannya menuju alam dewa. Di akademi kami, hanya Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo dengan pengalaman memadai yang memenuhi syarat untuk mengalami misterinya. Melalui itu, seseorang dapat mencari langkah pertama dari jalan yang menuju ke alam ilahi. Kristal Boundless Universe biasanya disimpan di Sigad Pavilion. Pada hari terjadinya bencana, Master Pavilion memberikannya kepada saya, sehingga saya dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Dilihat dari usia, saya seharusnya menjadi orang terakhir yang menjaga Shrek pada saat itu. Namun, dia memberitahu saya bahwa dia terikat tugas sebagai Master Pavilion. Karena itu, dia mengizinkan saya, wanita tua itu, untuk hidup. Hari ini, saya akan memberikan kristal Boundless Universe kepada Anda atas namanya. Saya harap Anda akan melihat teladan yang dia berikan, menjaga setiap makhluk hidup di Shrek dan melindungi kemuliaan Shrek selama ribuan tahun seperti setiap Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya. Iya, dengan mata serius, Tanggulin menerima kristal Boundless Universe dengan sangat hormat. Kristal Boundless Universe terasa sedingin es, tetapi memiliki tekstur yang lembut. Rasanya sangat aneh di tangannya, seolah tidak padat tetapi lebih seperti sepotong jeli. Long Yeiwei berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya, kita akan melanjutkan rencana awal. Zhang Kong, kirim gelombang pertama siswa ke Pulau Iblis secara pribadi. Kami sudah memperbaiki daftar nama kandidat sebelumnya. Ngulin, jangan kemana-mana selama 3 bulan ke depan. Tetap dan berkultivasi di Sekte Tang dan menuju ke Star Luo dan Do Spirit 3 bulan kemudian. Iya, Tanggulin mengangguk setuju. Ekspresi Long Yeiwei tiba-tiba meredup. Dia berbicara dengan nada muram, Ngulin, kamu sudah menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sekarang. Anda adalah pemimpin sejati Akademi dan juga Master Sekte dari Sekte Tang saat ini, jadi Anda harus lebih memperhatikan identitas Anda. Dimanapun Anda berada, Anda mewakili Sekte Tang dan Akademi Shrek. Anda tidak boleh lagi bersikap seperti itu di masa lalu saat Anda menghadap saya, Zhang Xin atau Cao Dezi. Sekte Tang dan Akademi Shrek membutuhkan aura Anda sebagai pemimpin, dan bukan kerendahan hati seorang siswa atau murid Sekte Tang. Tanggulin tertegun sejenak. Dia mengangguk dengan senyum pahit. Terus terang, kedua identitas ini datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga baginya sehingga dia masih belum terlalu terbiasa dengannya. Tatapan serius Long Yeiwei lenyap. Baiklah, kalau begitu kita akan kembali ke rencana pertama kita.
Urusan spesifik masih akan diputuskan oleh Komite Paviliun Dewa Laut. Selain Tang Wulin, sekelompok anggota Akademi Shrek membungkuk ke Long Yeiwei secara bersamaan. Tang Wulin ditempatkan di satu kamar. Status barunya sangat berbeda, jadi, tentu saja, kamarnya adalah yang terbaik yang tersedia. Kamarnya seluas lebih dari 200 meter persegi memiliki ruang belajar sendiri, kamar mandi, ruang budidaya, dan bahkan ruang tempah khusus. Setiap kebutuhannya terpenuhi. Tang Wulin kembali ke kamar dan langsung menuju ruang meditasi. Pada saat dia duduk bersila, dia masih merasa seolah-olah berada di dunia mimpi. Apakah benar dia sudah menjadi pemimpin dari Sekte Tang dan Akademi Shrek? Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang diberi identitas seperti itu. Bahkan dua legenda terbesar dari Sekte Tang, 1000 Tangan Douluo Tang San dan Holy Eyes Douluo Huo Yuhao, belum pernah mencapai prestasi seperti itu sebelumnya. Dia baru berusia 20 tahun lebih. Sangat tidak mungkin baginya untuk tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Selain rasa bangga, dia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Awalnya, dia berasumsi bahwa Light Dark Douluo Long Yeiwei yang masih hidup akan sedikit meringankan beban yang diletakkan di pundaknya. Ada juga Guru Wu. Mereka mampu memikul tugas berat untuk membangun kembali Akademi Shrek, namun tampaknya beban terberat tetap menjadi miliknya. Ini menunjukkan bahwa Elder Long dan Guru Wu sangat menghargainya, tetapi pada saat yang sama itu juga menandakan bahwa dia akan menanggung beban yang lebih besar. Namun, dia berada dalam suasana hati yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Setidaknya, dia tidak merasa kesepian lagi. Akademi Shrek belum sepenuhnya hancur, dan fondasinya tetap berada di dalam begitu banyak siswa luar biasa dalam dan luar pengadilan. Di masa mendatang, mereka pasti akan mengembalikan budaya dan warisan Shrek seperti semula ketika mereka semua berkembang sepenuhnya. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan agak bersemangat. Dia bahkan hampir siap untuk mengeluarkan suara gemuruh ke langit. Sejak dia menuju ke tentara Dewa Darah saat itu, dia selalu dalam suasana hati yang sangat tertekan dan bahkan tertekan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan ketika akademi dihancurkan dan dia kehilangan keluarganya? Bagaimana insiden itu tidak membuatnya merasa tersiksa? Sekarang, dia akhirnya bisa melihat secercah harapan. Setidaknya, semuanya berkembang ke arah yang baik. Segalanya masih mungkin dengan budaya dan warisan Sekte Tang, dan juga benih yang ditinggalkan oleh Shrek. Dia bahkan berharap bisa meraih lebih banyak. Tindakan membangun kembali Shrek jelas bukan tujuan akhirnya. Bagaimanapun, benua itu tetap dalam kendali pemerintah federal. Di masa depan, dia tidak hanya perlu membangun kembali Shrek jika ingin menyendiri sekali lagi, tetapi juga mendapatkan dukungan seluruh federasi. Tang Wulin dan teman-temannya perlu menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Kultus Roh Kudus menempati posisi terdepan, diikuti oleh kekuatan besar yang mendukung fraksi elang, dan ada juga pagoda roh yang mungkin paling sulit untuk dikelola karena ancaman kehadiran mereka bahkan lebih besar daripada Kultus Roh Kudus.